Halo semuanya, Bapak Ibu guru yang berbahagia pada saat ini ya. Kemungkinan sekarang sedang galau, menunggu bagaimanakah kelanjutan dari setelah kita mengisi perencanaan yang ada di PMM ya. Kira-kira apa sih yang selanjutnya akan kita lakukan? Nah, jadi di sini sebenarnya tujuan dari aplikasi itu kalau kita lihat itu adalah observasi, di mana kita lihat bahwa observasi ini akan dilaksanakan pada bulan 3. Jadi pada bulan 2 ini nanti kita akan memasuki tahap persiapan. Nah, di dalam observasi ini adalah hal yang paling penting, di mana hal inilah yang akan dinilai oleh pimpinan kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingat, sebelum kita memasuki pengisian tahap perencanaan, sebelumnya kita memilih yang mana yang ingin kita kembangkan berdasarkan rapot pendidikan, yang mana yang berwarna merah ataupun kuning yang perlu peningkatan. Nah, apabila Bapak Ibu ingat memilih salah satu, ini ada 8 indikator beserta apa saja sih perilaku yang menjadi fokus di dalam peningkatan dalam observasi ini. Mari kita lihat dari yang pertama. Apabila Bapak Ibu memilih untuk meningkatkan aktivitas interaktif, yaitu di sini adalah upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, ini adalah uh, indikator aktivitas interaktif ya. Nah, jadi di dalam indikator yang pertama ini apa saja sih fokus perilaku yang akan diobservasi. Nah, yang pertama, perilaku yang dianjurkan di sini adalah, kita lihat satu, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Apa saja perilaku yang dianjurkan? Yang pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama. Kemudian di sini guru juga memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan secara aktif. Nah, di sini dia tidak terlihat ya. Kemudian, apa sih perilaku yang harus dihindari seorang guru jika memilih yang pertama? Yang pertama adalah guru membiarkan peserta didik untuk membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Kemudian yang kedua, di sini guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak dapat mendapatkan peran. Kemudian, guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dihindari oleh guru ya. Sedangkan yang ditingkatkan sini adalah ini yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, fokus observasi yang kedua, yaitu guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Apa saja perilaku yang dianjurkan? Perilaku yang dianjurkan yang pertama adalah di mana di sini guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi berpikir kritis. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Kemudian yang ketiga, guru mengajukan yang meminta peserta didik untuk membandingkan dua konsep yang berbeda. Sedangkan perilaku yang dihindari, guru mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji pemahaman peserta didik. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan yang meminta peserta didik untuk mengulang konsep yang disampaikan. Kemudian, guru menghakimi jawaban peserta didik sehingga membuat peserta didik yang lain ragu untuk menjawab. Nah, ini adalah perilaku yang dihindari. Kemudian yang ketiga, di mana guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Apa saja perilaku yang dianjurkan? Perilaku dianjurkan yang pertama adalah guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Yang ketiga, guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Itu adalah perilaku yang dianjurkan. Sedangkan perilaku yang dihindari di sini adalah guru hanya duduk di depan dan membiarkan kelompok berdiskusi sendiri. Kemudian yang kedua, guru membiarkan peserta didik membentuk kelompok sendiri sesuka hatinya. Yang ketiga, guru mengabaikan atau melarang perbedaan pendapat. Ini adalah perilaku yang dihindari.
Nah, kemudian yang berikutnya, apabila Bapak Ibu memilih indikator ekspektasi pada peserta didik, ini adalah indikator yang kedua. Apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi? Yang pertama adalah guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didiknya. Perilaku yang dianjurkan, yang pertama adalah guru mengenal nama setiap peserta didiknya beserta karakteristiknya. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan cita-cita masa depan yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru mendiskusikan harapan positif peserta didik tentang masa depannya. Sedangkan untuk perilaku yang dihindari di sini adalah di mana guru menyebutkan perilaku-perilaku negatif peserta didiknya. Kemudian guru menjelaskan harapan-harapan yang tidak relevan dengan peserta didik. Yang ketiga, guru mengabaikan potensi peserta didik karena lebih fokus pada kelemahannya. Kemudian fokus observasi yang kedua yaitu guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Nah, untuk perilaku yang dianjurkan di sini yang pertama adalah guru menyampaikan harapan positifnya secara terbuka dan berlaku bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedua, guru memberikan dukungan tambahan pada peserta didik yang sudah berusaha meski belum berhasil. Yang ketiga, guru menyebutkan potensi peserta didik meski peserta didik sendiri tidak menyadarinya. Sedangkan perilaku yang dihindari di sini adalah guru menyampaikan harapan positif hanya pada peserta didik tertentu saja. Guru mengulang-ulang harapan positif tertentu yang hanya relevan dengan sebagian peserta didik. Guru menyebutkan potensi peserta didik yang terlihat menonjol saja. Itu adalah perilaku yang perlu dihindari. Nah, kemudian yang ketiga, guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Nah, apa saja perilaku yang dianjurkan? Yang pertama, guru berdiskusi dengan peserta didik tentang tujuan atau cita-cita mereka. Kemudian yang kedua, menyediakan tantangan belajar yang relevan dengan pembelajaran dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga adalah menunjukkan keyakinan yang berulang kali bahwa peserta didik itu mampu mengatasi tantangan belajar. Adapun perilaku yang perlu dihindari di sini adalah yang pertama, memberikan tantangan belajar tetapi tidak memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, menggunakan hadiah dan hukuman untuk memotivasi murid. Itu juga tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan kompetensi di dalam kelas secara berlebihan. Nah, itu adalah perilaku yang dihindari. Kemudian kita lihat apabila Bapak Ibu memilih indikator pada instruksi pembelajaran. Nah, untuk indikator instruksi pembelajaran, apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi? Yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didik. Nah, perilaku yang dianjurkan di sini adalah di mana guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, guru menjelaskan konsep ini yang disesuaikan dengan hasil dari asesmen awal. Adapun perilaku yang dihindari di sini adalah yang pertama, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang menarik tetapi tidak terkait penjelasannya. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit dipahami. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep hanya untuk mengacu pada KU atau perangkat ajar saja. Itu adalah perilaku yang dihindari. Nah, kemudian untuk indikator yang kedua adalah di mana guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Adapun perilaku yang dianjurkan di sini adalah di mana guru menjelaskan konsep yang disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan konsep yang dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan berbagai pengalaman yang relevan. Adapun perilaku yang dihindari di sini adalah guru menjelaskan konsep disertai contoh yang hanya dipahami oleh guru atau orang dewasa.
Kemudian yang kedua, guru menjelaskan konsep tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru menggunakan contoh yang sama secara berulang-ulang. Itu adalah perilaku yang dihindari. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Nah, perilaku yang dianjurkan di sini adalah di mana guru menjelaskan konsep itu harus secara runtut dari tujuan, konsep, inti, dan sampai dengan kesimpulan. Kemudian juga di sini guru menjelaskan materi baru itu harus dihubungkan dengan materi yang ada sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di mana guru memberikan penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah. Ini disertai dengan demonstrasi. Nah, kemudian untuk perilaku yang dihindari di sini adalah guru memberikan instruksi yang terlalu umum sehingga peserta didik kesulitan dalam mengikuti langkah-langkahnya. Yang kedua, guru menjelaskan konsep-konsep yang tidak runtut atau melompat-lompat antar topik tanpa menjelaskan keterkaitannya. Yang ketiga, guru mengulang bagian penting dari penjelasannya. Itu adalah perilaku yang harus dihindari. Sedangkan untuk indikator selanjutnya, apabila Bapak Ibu memilih indikator instruksi yang adaptif. Nah, apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi yang terkait dengan instruksi yang adaptif ini? Nah, yang pertama, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Apa saja yang dianjurkan? Yang dianjurkan di sini adalah di mana guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami untuk pemahaman awal peserta didik. Oke, tunggu sebentar ya. Saya akan mengambilkan cas. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, perilaku yang dianjurkan di sini adalah di mana guru melakukan penyesuaian pembelajaran itu yang sesuai dengan respon dari peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, guru melakukan penyesuaian penjelasan ini agar lebih relevan dan dipahami oleh peserta didik. Adapun perilaku yang dihindari di sini adalah guru memulai pembelajaran langsung dengan penjelasan materi. Kemudian yang berikutnya, guru menyampaikan materi pelajaran tanpa disesuaikan dengan respon dari peserta didik. Sedangkan yang ketiga adalah guru mengabaikan respon dari peserta didik dengan meminta mereka diam dan menyimak. Nah, itu adalah perilaku yang dihindari. Sedangkan untuk indikator yang kedua, di mana guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi atau kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Nah, kemudian untuk perilaku yang dianjurkan sendiri adalah di mana guru menggunakan strategi pembelajaran ini berdasarkan hasil asesmen awal ataupun asesmen diagnostik. Nah, di mana di sini guru melakukan diferensiasi pembelajaran dengan setidaknya menggunakan dua metode yang berbeda. Guru menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Kemudian, perilaku yang dihindari di sini adalah guru mengabaikan adanya perbedaan awal dari karakteristik, kemudian kebutuhan dan kondisi awal peserta. Kemudian guru menggunakan hanya satu strategi saja di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah guru menerapkan strategi pembelajaran yang kaku sebatas menerapkan perangkat ajar saja. Sedangkan untuk indikator yang ketiga, di sini adalah di mana guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Apa saja perilaku yang dianjurkan? Yang pertama adalah guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Yang kedua, guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktik pembelajaran. Yang ketiga, guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktik pembelajaran. Adapun perilaku yang dihindari di sini adalah yang pertama, guru menyangkal umpan balik yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, guru melakukan asesmen formatif tanpa mengkomunikasikan hasilnya. Dan yang ketiga adalah guru memberikan tugas tanpa adanya catatan umpan balik. Nah, itu adalah perilaku yang dihindari. Nah, kemudian kita lihat
indikator berikutnya ini adalah tentang keteraturan suasana kelas. Nah, apabila Bapak Ibu memilih indikator yang ingin dikembangkan ini adalah keteraturan suasana kelas, maka kita harus melihat apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi. Nah, yang pertama di sini adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang pertama, apa sih perilaku yang dianjurkan? Guru memuji murid dengan menyebutkan namanya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelasnya. Yang ketiga, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Apa saja perilaku yang dihindari? Guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah. Ataupun guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Nah, itu dia. Itu adalah yang dihindari ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang pertama, perilaku yang dianjurkan adalah guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Yang kedua, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Adapun perilaku yang dihindari di sini, yang pertama, guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam satu atau lebih kelompok. Yang kedua, guru melakukan pengelompokan yang sama secara terus-menerus. Yang ketiga, guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman di dalam kelas. Itu adalah perilaku yang dihindari. Adapun yang ketiga adalah di mana guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, perilaku yang dianjurkan di sini adalah guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui oleh semua murid dan ditempel di kelas. Kemudian yang kedua, guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Guru mengajak murid menilai beberapa atau seberapa efektif dalam pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas. Adapun perilaku yang dihindari di sini adalah di mana guru tidak menyebutkan aturan atau kesepakatan kelas ketika menegur murid. Kemudian yang kedua, guru melanggar aturan atau kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Yang ketiga, guru menetapkan aturan kelas tanpa mendiskusikannya dengan murid. Nah, ini adalah indikator yang ketiga ya yang harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat untuk rubrik observasi yang terkait dengan penerapan disiplin positif. Apabila Bapak Ibu memilih penerapan disiplin positif, apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi? Nah, yang pertama, guru merefleksikan dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apa saja perilaku yang dianjurkan? Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dinamika kelas. Ini mengacu pada kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Yang ketiga, guru bersifat adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, sedangkan perilaku yang perlu dihindari di sini adalah guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Kemudian yang kedua, guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik yang terkait dengan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, itu adalah perilaku yang dihindari. Kemudian untuk indikator yang berikutnya, di mana guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Apa saja perilaku yang perlu dianjurkan? Yang pertama adalah guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Yang ketiga, guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Sedangkan perilaku yang dihindari di sini, guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Kemudian yang kedua, guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lain.
Yang ketiga, guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik secara keseluruhan. Sedangkan yang ketiga, yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensinya dan memperbaiki perilakunya. Apa saja perilaku yang dianjurkan? Yang pertama, itu adalah guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilaku melanggarnya. Yang kedua, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik tentang perilaku pelanggarannya. Yang ketiga, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan untuk perilakunya. Adapun perilaku yang dihindari di sini adalah di mana guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya untuk perbaikan perilaku. Kemudian yang kedua, guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilakunya. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Itu dia. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu memilih indikator perhatian dan kepedulian, kira-kira apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi? Nah, yang pertama di sini adalah guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman tentang peserta didik. Yang pertama, guru memberikan perhatian penuh ketika peserta didik berbicara. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman. Yang ketiga, guru menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang peserta didik. Kemudian perilaku yang perlu dihindari, di sini guru mengabaikan pendapat atau perasaan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru memberikan penilaian negatif terhadap peserta didik. Yang ketiga, guru tidak memberikan kesempatan pada peserta yang menyampaikan pendapat. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Apa saja sih perilaku yang dianjurkan? Yang pertama, guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas untuk memahami peserta didik. Kemudian yang kedua, guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Yang ketiga, guru meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik. Perilaku yang dihindari adalah yang pertama, guru bertindak berdasarkan asumsi tanpa menggali fakta yang terkait dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru bersikap kaku dalam pembelajaran yang mengabaikan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, guru menghindari masukan atau umpan balik dari peserta didik. Sedangkan yang ketiga adalah di sini perilaku yang dianjurkan, di mana guru menunjukkan minat atau keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Kemudian yang kedua adalah guru memberikan pujian terhadap usaha, bukan hasil akhir yang ditujukan oleh peserta didik. Guru menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Adapun perilaku yang perlu dihindari adalah guru meremehkan usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang kedua, guru memberikan pujian yang terlalu umum atau berlebihan atau bombastis. Yang ketiga adalah guru bersikap terlalu kritis terhadap usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi itu adalah perilaku yang perlu dihindari. Nah, jadi yang berikutnya di sini yang terakhir adalah umpan balik atau konstruktif. Ini adalah indikator berikutnya. Apa saja sih yang menjadi fokus perilaku yang akan diobservasi? Yang pertama, guru memberikan umpan balik yang spesifik dan berorientasi pada tujuan. Perilaku yang dianjurkan, guru memberi umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Nah, sedangkan perilaku yang dihindari di sini adalah di mana guru memberikan umpan balik dengan kata-kata yang terlalu umum. Nah, demikianlah indikator-indikator yang ataupun perilaku yang menjadi fokus pada observasi di dalam kegiatan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Nah, jadi silakan Bapak Ibu memperhatikan ya, apa saja sih yang menjadi fokus Bapak Ibu di dalam peningkatan, dan silakan dilihat apa saja yang harus dilakukan dan yang perlu dihindari.
Nah, jadi silahkan Bapak Ibu pelajari lembaran ini. Kalau ingin download silahkan klik link, saya akan sematkan di kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih untuk semuanya.